datang di Batasi Gula Podcast. Hari ini kalian ditemanin sama aku nih, Faiz laku, host yang bakal nemenin 15 menit ke depan. Jangan lupa siapin makanan dan minuman kalian, karena hari ini kita bakal bahas topik yang tentunya pasti relate banget lah ya sama anak muda kayak kalian gini. Yaitu kita bakal bahas tentang kehidupan, kebiasaan, dan juga penyakit diabetes di usia muda. Apalagi kan sekarang anak muda sekarang tuh banyak banget yang udah yang terlalu sering konsumsi minuman manis, apalagi yang lagi viral-viral kan ya. Nah, yang paling happy-nya lagi aku tuh nggak sendirian karena aku ditemenin sama Femi, mahasiswa kesehatan. Hai. Dan juga ada Febiandra, yaitu sebagai penyintas diabetes di usia muda. Boleh hai kali. Hai. Dan juga ada Firza yang bakal mewakili keresahan sekaligus kebiasaan anak muda zaman sekarang nih. Halo semuanya, gue bakal koreksi dikit mungkin di sini ya. Betul, pokoknya kita bakal happy-happy seru-seruan di sini. So langsung aja kita bahas topiknya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya nih ya teman-teman, aku bakal ngasih gambaran sedikit. Kalau menurut data International Diabetes Federation, Indonesia itu memiliki sekitar 20 juta lebih penyandang diabetes, dan jumlahnya itu meningkat setiap tahunnya nih. Dan yang paling mengkhawatirkannya lagi, ternyata kasus diabetes tuh nggak cuman dialamin sama orang tua aja, tapi juga banyak dialamin sama anak muda kayak kita nih ya. Aduh, sedih banget nggak sih dengernya? Wow. Kayak kalian harus hati-hati juga nih ya, mulai aware lah ya sama diri masing-masing ya. Padahal nih ya, kalau misalnya kita pikir-pikir ya, anak muda itu pasti identik sama kayak sehat, produktif, aktif gitu ya. Nah, kira-kira kenapa ya kita bisa kayak gitu? Yuk langsung kita bahas. Oke teman-teman, aku langsung mau tanya-tanya dulu nih ke Femi ya. Kan banyak banget orang tuh yang masih nganggep kalau diabetes itu penyakit orang tua. Tapi nyatanya tuh yang tadi aku udah bacain faktanya, ternyata banyak juga anak muda yang udah terkena penyakit diabetes. Itu tuh gimana ya? Oke, sebenarnya itu masih jadi salah satu kesalahpahaman yang sering banget terjadi gitu ya di sekarang ini. Karena yang aku pelajari ini faktanya diabetes tipe 2 saat ini tuh emang semakin marak nih di usia-usia produktif kayak kita ini. Terutama ada juga yang remaja. Jadi emang itu sering banget terjadi di kita. Sebenarnya salah satu penyebabnya adalah perubahan pola hidup kita. Jadi kayak aktivitas fisik yang biasanya harusnya kan kita banyak olahraga. Betul. Gitu. Ini kita rebahan terus sambil scroll TikTok. Betul kan? Relate kan? Relate banget. Nah, gak hanya itu. Jadi kita juga sering banget tuh konsumsi makanan cepat saji. Betul sih. Jadi karena buru-buru nih mau kuliah, aduh beli ini aja deh yang cepet, beli ini aja cepet. Dan juga minuman, ya betul, minuman viral ya. Iya, bener banget, boba-boba, aduh. Iya, itu tuh kan tinggi gula banget ya. Nah itu tuh jadi kebiasaan kita sehari-hari yang resikonya tuh tinggi sebenarnya gitu. Jujur ya, pas aku tahu fakta ini, aku tuh mulai deg-degan. Karena jujur, aku tuh biasanya sering konsumsi kopi manis. Waduh. Tinggi gula juga, minuman manis juga. Dan juga tuh kadang karena aku males gitu juga, jadinya aku butuh yang manis-manis kayak es kopi manis biar gitu. kayak nggak ngantuk gitu ya, Iya, biar lebih semangat biar aku lagi tetap gitu. semangat lagi. Betul. Kita semua relate ya. kayaknya ya. Relate ya. Pasti teman-teman di rumah juga pada relate gak sih? Nah, sebenarnya pola-pola yang kayak gitu tuh guys yang harus diperhatiin lagi, karena sekali nggak apa-apa deh, kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali itu masih nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalnya kita udah jadi kebiasaan sehari-hari nih, kita nugas maunya ada kopi, maunya ada pisang goreng, pisang coklat gitu-gitu. Piscok ya. Iya, piscok. Itu kan tinggi gula kan, ada gulanya. Nah, itu tuh kalau misalnya kita udah jadi kebiasaan sehari-hari, itu bisa meningkatin resikonya gitu. Berarti bukan cuman kayak makanan yang soal makanan, tapi juga kebiasaan kita sehari-hari. Betul ya. banget. Betul sih. Nah, sekarang teman-teman aku juga mau nanya ke Febiandra nih ya. Mungkin banyak juga dari kalian yang berpikir kayak, diabetes mah masih jauh kali ya dari aku, karena kan aku masih muda, nggak mungkin lah ya kena diabetes. Tapi ya kita udah ada Febiandra yang dia juga ternyata penyintas diabetes di usia muda nih ya. Aku pengen nanya, gimana sih, kamu boleh cerita sedikit gak ya waktu kamu awal terkena diabetes tuh gimana?
Oh ya, boleh dong. Halo guys, nama gue Febiandra atau biasa dipanggil Andra aja boleh. Gue kena diabetes dari umur 19 tahun dan sekarang umur gue 21. Wow. Kaget Udah 2 tahun ya. Iya. Kita udah mulai takut juga ya nih teman-teman mungkin. Aduh ngeri banget. Kaget sih pas tahu, kaget. Soalnya kan ya sama hidup gue taunya ya udah diabetes tuh yang kena ya orang tua aja gitu loh. Termasuk satunya ada di keluarga gue sendiri itu juga ada yang kena diabetes dan itu pun dia umurnya udah di atas 50 ya, udah di atas 40 lah intinya, pokoknya 50 60-an. Jadi kayak gue nggak expect bakal banyak juga yang bakal kena di usia muda gitu. Cuman gue pernah denger nih ada kasus dia itu dari zaman gue TK. Lu kebayangkan umur TK tuh umur berapa tuh? Umur 5. Masih 5 tahun. Temen gue di TK itu udah ada yang kena diabetes. Wow, TK loh. Iya. Ternyata nggak cuman orang tua doang ya teman-teman ya. Bahkan anak kecil juga bisa. Serem juga Iya sih. loh, hati-hati loh guys, serem. Gak memandang umur. Iya, Iya, mana betul sekali. umur. Waduh, nah terus apa sih yang kamu rasain setelah terkena diagnosis diabetes waktu masih umur 19 tahun? Yang pasti mungkin kaget ya? Iya. Gejala sih mungkin ya Iya boleh maksudnya. kali ceritain gejalanya. Nah, jadi tuh gejalanya jujur unexpected juga. Soalnya awalnya tuh gue cuman sering aus. Terus ya udah dong, aus kita ngapain minum lah. Terus minumnya tuh banyak, cuman kayak rasanya tuh gue sebanyak apapun gue minum tuh kayak nggak bisa menuntaskan kehausan gue gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak aduh gue minum terus dan Aus ujungnya terus, kalau aus terus. kalau ujung-ujungnya minum pasti nanti ngapain? Buang air kecil. Nah ternyata buang air kecil yang banyak itu apalagi kalau malam-malam tuh juga gejala guys. Gue kira tuh cuman ya udah nyambung, gue sering minum air putih terus ya udah jadi otomatis sering buang air kecil gitu. Jadi kayak ya udah gue kira itu kayak ya berkesinambungan lah gitu loh. Dan awalnya gue kira tuh ya udah dehidrasi, kayaknya gue dehidrasi gitu loh. Sama itu sih gue gampang capek juga, padahal bukan nggak ngelakuin aktivitas yang berat-berat. Dan juga kalau gaya hidup sih ya sehat gak sehat sih. Berarti yang kayak Febiana rasain tuh kayak sering minum terus buang air kecil terus, sama kayak apa yang terakhir Gampang tadi? capek. Nah, iya gampang capek. Berarti tapi kalau misalnya boleh tahu pola hidup kamu tuh kayak gimana? Apakah kayak tadi kan kamu bilang sehat gak sehat? Apakah kayak sering olahraganya berapa kali seminggu atau kayak makanan kamu gimana? Pola makan kamu? Kalau pola makan sih ya udah, jadi maksudnya kayak yang sering sih ya yang real food ada, junk food ada, yang sehat juga ada, cuman juga jarang gitu. Terus kalau olahraga tuh paling sering ya biasanya tuh per 2 minggu lah, 2 minggu sekali gitu. Itu pun juga kayak ya udah kalau misalnya kalau niat aja gitu. Ya kalau ada males. oh iya kalau nggak males, kalau bangun gitu. Terus kalau begadang sih kayaknya juga sih. begadang ya? Begadang nugas sayur tahu sendiri mahasiswa. Astagfirullah. Sama skip sarapan sih kayaknya. Gue nggak tahu ini ngaruh atau enggak, cuman ya dulu gue skip sarapan. ya? Waduh. Jadi biasa itu makan tuh ya udah makan siang langsung. Dirapel ya, dirapel. Karena kan betul. nggak sempet ya kan? Oh iya, dirapel udah kayak MBG. MBG Mas Bahlil Ganteng. Waduh. Wow. Sama iya sih yang pasti nomor satunya gue sering minuman yang manis-manis gitu. Oh. Apa tuh minumannya? Kopi. Es kopi. Biasanya tuh gue seminggu pasti adalah 4 atau 5 dalam hari dalam seminggu. Sehari sekali sih. Tapi emang itu mana sering kalau misalnya kalau nggak kopi biasanya yang teh atau boba gitu. Nah mungkin nih karena kebanyakan minuman Iya. boba juga nih ya, Iya. teman-teman ya. Iya. Sampai batuk nih. Ya ini emang nih jujur ya, itu tuh kebiasaan yang sering ada di anak muda pada zaman sekarang sih, yang biasa aku perhatiin Betul ya. sih. Parah sih. Jangan sampai dah kita kena juga ya gitu. Iya benar. Kayak kita kan anak muda sekarang yang nonton pasti kalian relate juga kayak
dikit-dikit kalau ada minuman viral kita langsung beli. Terus kalau misalnya kita kayak lagi malam-malam begadang kita suka minum kopi, nah mungkin kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh yang bisa nyebabin diabetes di usia muda. Nah teman-teman, tadi kan aku udah banyak nanya juga ke Febiandra sebagai penyintas diabetes, tapi aku juga mau nanya lagi nih ke Femi, gimana sih sebenarnya proses orang itu bisa terkena diabetes gitu? Oke, jadi kenapa orang itu bisa kena diabetes? Jadi ketika kita itu mengkonsumsi minuman-minuman manis, makanan manis yang tinggi gula, itu kan gulanya berlebihan ya. Betul. Jadi kadar gula di dalam tubuh kita itu akan meningkat di dalam darah itu kan. Jadi karena gula itu kan ada di dalam darah, itu akan meningkat. Jadi tubuh kita itu akan memproduksi namanya insulin. Nah, insulin itu untuk ngebantu yang tadinya gula jadi energi. Jadi kenapa kita kalau makan manis itu tiba-tiba kayak Semangat gitu kan? Jreng. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi gula itu terus-menerus selama bertahun-tahun gitu ya, tubuh kita itu bisa mengalami namanya resistensi insulin. Yang artinya insulinnya itu udah nggak lagi tuh kerja kayak secara optimal. Iya benar. Jadi akibatnya tuh gula kita yang udah konsumsi itu numpuk di dalam darah dan akhirnya itu muncullah diabetes tipe 2 gitu. Berarti itu masalahnya bukan 1 gelas kopinya dong. Benar. Yang jadi masalah itu justru pola konsumsinya yang terus-menerus nih berulang selama bertahun-tahun, itu dia yang bahaya. Nah jadi ya teman-teman, istilahnya itu bukan karena kita kayak sekali minum kopi yang manis atau minuman manis boba yang lainnya kita langsung diabetes, tapi tuh kalau misalnya kita tuh mengkonsumsinya itu secara terus-menerus dan selama berulang kali, kayak misalnya setiap tahun, setiap 3 tahun sekali, nah itu baru bisa terkena diabetes kayak gitu. Betul. Oke teman-teman, tadi kan aku udah nanya ke Femi gimana sih proses seorang itu bisa terkena penyakit diabetes. Nah sekarang aku mau nanya ke Febiandra, apa sih perubahan dalam hidup kamu setelah kamu itu terdiagnosis diabetes? Waduh, banyak sih ya kayaknya ya. Apa nih, boleh disebutin kali ya? Paling yang pasti sih itu pola makan. Jadi kayak gue pasti jaga pola makan gue. Mungkin yang tadinya gue yang makan makanan sehat itu agak jarang, mungkin lebih dipersering. Sering ya. Soalnya kalau ya makanan kayak junk food gitu, kalau fully nge-cut junk food itu kan susah ya. ya. Iya, jadi kayak ya udah yang pasti gue sebisa mungkin gue kurangin gitu. Sama yang minuman gitu, kalau misalnya ya udah gue masih pengen ngopi, ya udah beliin no sugar, americano kan pasti ada tuh. Iya, tuh. Gitu. Jadi kayak nggak apa-apa sebenarnya, mau minum kayak gitu nggak apa-apa, cuman mungkin dikurangin aja gulanya. Kan sekarang coffee shop ini tuh ada tuh opsinya tuh less sugar, no sugar, manfaatin kayak gitu. Atau belinya jus aja kali. Ya boleh juga. Manisnya alami ya. Manisnya alami Betul, tanpa betul. gula ya. Waduh, Mungkin penyakit diabetes ini tuh nggak bisa dianggap remeh ya sama kita semua. iya, lu juga belum kontrolnya, sama you have to deal with the fact, dan yang lu harus menghadapi penyakit ini selama hidup lu. Oh gitu. my God, yes. Itu paling berat sih, tapi itu paling penting juga gitu. Catet ya teman-teman ya. Catet, guys. Nah kadang tuh kita pasti mikirnya kayak anak muda itu mikirnya kayak Nanti aja lah sehatnya pas tua. Nah, itu gitu dia. kan. Salah kan. Makanya nih gue juga wanti-wanti nih ke teman-teman gue, kan ya lu pada main sosmed lah, Instagram lah, TikTok, apapun itu, pasti setiap minggu ada aja, wow ada minuman viral baru di Blok M gitu, kayak 5 rekomendasi oh, jangan minuman viral di Blok M. iya, jangan FOMO Jangan gituan terlalu deh, FOMO ya. jangan sekali-kali. Betul. Karena tuh ternyata tubuh kita tuh mencatat semua kebiasaan kita yang kita lakuin di usia muda gitu loh. Iya, lu jangan tunggu sampai kena dulu baru sadar. Soalnya kayak Betul. yang gue bilang tadi tuh yang bukan yang mungkin lu kira biasa-biasa aja tuh ternyata bisa aja gejala diabetes kan, ya kan. Lu tahu-tahu lu ke dokter nanya, lu kira lu dehidrasi ternyata diabetes, kan kaget lu nanti gitu loh. Shock gitu ya. Shock ya. Iya, makanya kayak hati-hati Realitanya aja. menyakitkan. Teman-teman, kita kan tadi udah denger ya penjelasan dari Femi dan juga Febiandra. Nah, sekarang aku pengen denger dong gimana sih solusinya biar kita tuh nggak terkena diabetes lah ya. Mungkin tahap kecil gitu lah ya, baby step ya untuk anak muda. Gimana sih, Fem?
Oke, buat anak-anak muda nih kayak kita ini sebenarnya yang pertama itu adalah kurangi secara bertahap. Bener tadi kata Andra, emang nggak bisa tuh Sempat totally semuanya. di-cut. Iya, tapi kita bisa lah bertahap dulu. Iya, kurangin. Nanti kan lama-lama jadi kebiasaan gitu Iya. ya. Jadi emang biasanya tuh kan kita beli minuman yang benar-benar tiap hari, beli kopi, beli teh apa segala macam. Nah itu cobalah dikurangin, misalnya jadi 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu, bahkan seminggu sekali deh, atau less sugar gitu. Ya kita jadinya nggak perlu menyiksa diri ya buat langsung semuanya kita hajar supaya kita perlu langkah dari kecil dulu. Bener sedikit demi banget. sedikit lama-lama kayak jadi bukti. Betul. Jujur, Konsisten. kopi less sugar lebih enak, kopinya lebih strong. Hidup kopi. Jadi itu yang penting konsisten ya teman-temannya. Nah, kalau soal makanan nih gimana, Fem? Kalau makanan itu sebenarnya kita perbanyak aja sayur, terus buah, protein juga, dan kuranginlah makanan-makanan junk food ya teman-teman. bener Karena lagi. sebenarnya anak-anak zaman sekarang itu pasti kayak ada aja yang nggak suka sayur, Betul. ada yang nggak suka buah. Picky eater ya. Picky eater. Ujung-ujungnya apa? Makan onigiri yang di Indomaret lah. Inilah itulah. Aduh, jangan deh ya guys. Isi nambahin kali ya. Mungkin kalau dari gue nih, gue lihat nih banyak Gen Z ya yang nongkrong nih. Jujur gue keren nih, banyak gue lihat tuh udah banyak yang bawa tumbler sendiri. Betul. Bener banget. Tumblernya pada gede-gede. Kita kasih applause dulu kali ya teman-teman ya. Gila, Gen Z keren. Jadi kayak kalian selain kalian juga hidup sehat, kalian juga hidup hemat ya guys. Betul. Bawa minum sendiri. In this economy. In this economy. Itu tips yang realistis. Bener. Betul sekali. Bener banget. Jangan sampai rupiah menyentuh 18.000. Waduh. Waduh, udah dikit lagi gak sih? Waduh. Udah. Takut. Teman-teman, gak kerasa banget ya kita udah di penghujung podcastnya nih. Gimana tadi? Pasti seru banget kan dengar penjelasan dari Femi yang sangat informatif juga, dan pengalaman pribadi Febiandra. Mungkin pasti kalian lebih jadi was-was dan lebih aware ya setelah mendengar penjelasan dari Febiandra tadi nih ya. Nah, kita hari ini tuh belajar banyak banget ya teman-teman. Mulai dari ternyata penyakit diabetes itu nggak cuma dialami sama orang tua aja, tapi bisa dialami juga sama anak muda kayak kita. Makanya jangan lupa kita itu selalu jaga pola hidup kita, meminimalisir lah ya minuman manis dan makanan manis, dan juga jangan lupa olahraga yang teratur. Sekian podcast dari Batasi Gula. Cek dulu sebelum teguh. Dadah. See you di podcast selanjutnya. Dah.